Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Zaki dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan melanjutkan mempelajari mengenai teks deskripsi. Setelah sebelumnya kalian mempelajari mengenai pengertian, kemudian ada ciri-ciri objek teks deskripsi, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai menyunting teks deskripsi. Nah, sebelum kita mempelajari tentang menyunting, kalian harus tahu dulu apa itu menyunting. Nah, menyunting adalah mengedit, memperbaiki, merevisi sebuah teks sehingga siap diterbitkan atau dibaca oleh pembaca. Oke, jadi sudah tidak ada kesalahan-kesalahan lagi dalam teks tersebut. Kemudian, mengenali tanda baca dalam teks deskripsi. Sebelumnya, kita harus tahu bahwa tata bahasa Indonesia sangat banyak aturannya. Tapi pada kali ini, kita hanya akan mempelajari 3 hal saja. Yang pertama, huruf kapital, yang kedua tanda koma, dan yang ketiga adalah kata depan. Yang pertama, penggunaan huruf kapital. Di sini ada 2 hal yang kita pelajari. A. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama pada kata awal kalimat. Misalnya, Ardi menikmati kopi gayo. Kemudian Pepandayan adalah salah satu gunung api aktif jenis Sastrato dengan ketinggian 2662 mdpl. Kemudian contoh yang ketiga, perjalanan tempuh dalam waktu 1 jam. Nah, di sini terlihat kata Ardi, Papandayan, dan perjalanan. A, huruf A-nya itu kapital atau besar. Kemudian Papandayan, P-nya itu kapital, dan perjalanan hurufnya kapital. Nah, kenapa? Karena huruf pertama pada awal kalimat. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi yang disertai nama. Misalnya Jakarta, Jalan Dagu, Kabupaten Garut, Sungai Musi, Gunung Papandayan. Di sini huruf J pada Jakarta, hurufnya kapital. Kenapa? Karena adalah nama geografi. Kemudian Jalan Dagu, Kabupaten Garut, J, D, K, G-nya huruf kapital semua karena menunjukkan nama geografi. Nah, tapi yang perlu diingat, misalnya ada kalimat yang hanya menggunakan jalan saja. Saya pergi ke jalan, tidak disertai nama. Misalnya, saya pergi ke Jalan Dagu, saya pergi ke Jalan Sumatera. Nah, tetapi di sini penggunaannya saya pergi ke jalan, tidak disertai nama, maka jalannya J-nya itu kecil. Jadi harus diingat, jalan, kabupaten, sungai, gunung, jika tidak disertai dengan nama, maka penggunaan hurufnya tidak kapital ya. Misalnya saya mancing ke sungai, nah tidak ada musinya, maka sungainya S-nya kecil. Tapi kalau saya mancing ke Sungai Musi, berarti S-nya besar, M-nya juga besar. Baik, selanjutnya penggunaan tanda koma. Ada beberapa hal yang akan dibahas. Yang pertama, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Misalnya, dia membeli kopi, kain, dan tas. Nah, di sini ada pemerincian kopi, kain, dan tas. Oleh karena itu, harus diberikan koma. Setelah kata kopi, koma, kain, koma, dan tas. Nah, setelah dan ini tidak perlu koma lagi. Kemudian ada lagi Jakarta, Solo, dan Palembang. Nah, Jakarta, koma, Solo, koma, dan Palembang. Itu adalah pemerincian atau pembilangan. Akan tetapi, jika rincian hanya 2 saja, maka tidak diperlukan koma. Misalnya, yang membeli kopi dan tas. Nah, itu hanya 2 atau kopi dan tas, maka tidak diperlukan koma. Misalnya Jakarta dan Solo, berarti tidak diperlukan koma. Jadi koma itu hanya diperuntukkan untuk pemerincian yang jumlahnya lebih dari 2, baru diberikan koma. Kemudian yang B, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, sementara, dan sedangkan dalam kalimat macam mustara. Misalnya, Lili mengambil foto, koma, sementara Fajar memilih menikmati secangkir kopi. Kemudian ada lagi, sedari pagi saya sudah belajar, koma, sedangkan adik masih tidur dengan pulas. Dan tetapi saya rajin belajar, koma, tetapi adik pemalas, seperti itu. Kemudian yang C, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Jadi dalam bahasa Indonesia itu ada istilah induk kalimat dan anak kalimat. Misalnya induk kalimat itu di awal, namanya induk pasti di awal, maka dia tidak perlukan koma. Misalnya kalau ini kan anak kalimat dulu baru induk kalimat. Kalau lulus ujian, ayah akan mengajak saya ke Pulau Bali, itu misalnya. Itu berarti anak kalimatnya yang kalau lulus ujian. Kemudian induk kalimatnya, ayah akan mengajak saya ke Pulau Bali.
Tetapi kalau induk kalimatnya di awal, ayah akan mengajak saya ke Pulau Bali kalau lulus ujian, maka tidak perlukan koma. Tapi kalau anak kalimat dulu diperlukan koma. Kalau lulus ujian, koma, ayah akan mengajak saya ke Pulau Bali. Misalnya lagi, ini yang kedua, karena hari ini hujan, koma, Supri tidak masuk kerja. Ini karena anak kalimatnya di awal, karena hari ini hujan. Kemudian ada induk kalimatnya, Supri tidak masuk kerja. Tapi kalau misalnya induk kalimat itu di awal, maka tidak diperlukan koma. Supri tidak masuk kerja karena hari ini hujan. Nah, gitu. Jadi koma itu diperuntukkan bagi anak kalimat yang ada di awal sebelum induk kalimat. Kemudian yang C, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Misalnya, Gunung Papandayan telah meletus beberapa kali, titik, meskipun demikian, lah baru koma. Kemudian lagi, penyebaran COVID-19 di Indonesia telah menunjukkan pelandaian, sehubungan dengan itu, koma. Jadi, setelah ada kata-kata seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, maka diperlukan koma. Misalnya saya rajin belajar, titik, jadi, koma, ayah membelikan saya sepeda motor, umpamanya. Kemudian yang E, tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, dan hai. Misalnya, wah, indah benar pemandangan. Berarti setelah kata wah itu diberikan tanda koma. Misalnya, oh ya, bagus. Berarti oh ya, koma, bagus. Misalnya lagi, hai, perkenalkan, saya guru bahasa Indonesia kelas 7. Nah, hai dan koma. Kemudian yang terakhir, tanda koma dipakai sebelum dan atau sudah kata sebagai sapaan seperti bu, dek, atau nak. Misalnya, bu, koma, adik lapar, itu untuk penyapaan, ya. Kemudian kamu tak apa-apa, nak. Nah, itu untuk menyebut atau memanggil, menyapa, ya toh. Bu, nak, bagaimana kabar Anda? Nanti Anda itu sebagai penyapa, sebagai penyebutan, maka diberikan koma, bagaimana kabar, koma, Anda. Jadi setelah ada kata sapaan, maka sebelumnya diberikan tanda koma. Selanjutnya, penggunaan kata depan. Nah, di sini kata depan seperti di, ke, dan dari. Jadi ada 3 contohnya di sini ya. Ada di, ke, sama dari. Tulisannya harus dipisah ya. Biasanya kata depan ini dipisah itu karena menunjukkan tempat. Misalnya contoh 1, kemarin aku tinggal di rumah nenek. Nah, di sini sebagai kata depan. Lalu kalau misalnya saya diajari, nah itu diajari, ajar itu kan bukan kata tempat, maka di-nya itu dia tidak dipisah, disambung. Tulisannya diajari, tersambung. Tapi kalau di rumah nenek, di-nya dipisah. Contoh kedua, dia ikut berlibur ke Yogyakarta. Ya, itu ke-nya dipisah, ke-nya sebagai kata depan. Kemudian ia berasal dari kota musik. Nah, dari di sini menggunakan kata depan yang harus dipisah. Kalau misalnya daripada, nah pada itu menunjukkan tempat atau bukan? Kalau bukan berarti harus disambung. Daripada itu harus sebenarnya disambung. Baik, terima kasih anak-anak, itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan kembali ke Teams untuk pengerjaan tugasnya. Semoga sukses, tetap semangat dan selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.